Polres Bogor akhirnya menangkap perempuan berinisial SAN yang merupakan terduga penipu dan diperkirakan menyebabkan ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB terjerat utang pinjaman online alias pinjol. Langkah Polresta Bogor ini setelah menerima 29 aduan dan 2 laporan polisi terkait penipuan investasi fiktif yang berujung pada ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol dan membuat sebagian besar mahasiswa dikejar-kejar debt collector. Wakapolresta Bogor AKBP Ferdi Irawan menyebutkan terdapat 311 orang korban dari kasus tersebut dengan kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah, di mana sebagian besar dari korban tersebut merupakan mahasiswa IPB dan selain itu ada pula mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Arief menegaskan pada kasus ini tidak ada transaksi yang sifatnya individual yang dilakukan mahasiswa IPB University. Terjeratnya para mahasiswa berawal dari tawaran keuntungan 10% oleh pelaku dengan melakukan suatu proyek bersama. Mahasiswa IPB University diminta untuk mengajukan pinjaman online ke suatu aplikasi penyedia pinjaman. Lalu pelaku meminta dana tersebut digunakan untuk melakukan transaksi di toko online milik pelaku. Dan dari setiap nominal transaksi itu, mahasiswa dijanjikan mendapatkan komisi 10% dan cicilan dibayarkan oleh pelaku. Namun ternyata, pelaku tidak pernah memenuhinya. Pihak IPB pun langsung melakukan koordinasi dengan beberapa aplikasi penyedia pinjaman online yang digunakan pada kasus ini, dan juga dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Senior Associate Lawyer Prajoto and Associates, Rizaldi Pratomo Yudo, korban pinjol bisa menjerat pelaku dengan pasal pidana maupun perdata. Ya, lazimnya masyarakat menggunakan jalur pidana ya Mbak ya, karena diatur dalam pasal dulu di pasal 335 KUHP, dulu disebutnya perbuatan tidak menyenangkan, tapi kan karena oleh Mahkamah Konstitusi dihilangkan tidak menyenangkannya, tapi tetap bisa dipakai, tapi khusus untuk yang mengandung ancaman kekerasan. Lazimnya dipakai oleh masyarakat itu, tapi untuk misalnya mau mengajukan perdata pun bisa, kan? Tapi dengan syarat ada kerugian material yang diderita oleh masyarakat yang mengalami teror ini. Sementara itu, maraknya aksi pinjol yang menyasar masyarakat berbagai kalangan termasuk pelajar, membuat para mahasiswa menjadi semakin berhati-hati. Ya, kan tahu sendiri ya, pinjol kan bahaya, terus kita juga belum berpenghasilan juga, jadi takut-takut sih Kak. Apa dulu investasinya, jadi saya harus tahu dulu tentang apa investasinya, dari mana lembaganya gitu. Saya nggak tertarik, karena yang pertama juga ngeri juga sih kalau dari pinjol ya, antara ditagih debt collector atau juga penghasilan juga belum gitu, kayak gitu aja sih. Harus pinjam dulu dari pinjol, mungkin harus dipikir-pikir ulang lagi ya Kak, apalagi kalau sekarang ini udah marak banget ya kasus pinjol di media sosial. Kedepannya, tindakan preventif dengan melakukan peningkatan literasi keuangan dan fintech kepada mahasiswa perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Tim Liputan CNBC Indonesia.